Oke, terima kasih. Ketemu lagi ya di mata kuliah ERP. Ya, topik bahasan kita kali ini mengenai rekrutmen. Ya, perekrutan karyawan. Ya, pegawai ya di Odoo. Jadi pertama yang harus kita pahami adalah alur prosesnya yang harus kita pahami dulu ya, bahwa dalam melakukan rekrutmen ya ke dalam sebuah sistem yang ada di Odoo, pertama kita harus buat dulu job positionnya. Ya, posisi kerjanya apa yang dibuka nih lowongannya. Nah, setelah itu baru melakukan proses untuk input calon pegawai. Ya, ini untuk input data pegawai. Nah, setelah itu baru buatlah tahapan-tahapan proses seleksi. Ya, jadi masing-masing perusahaan itu berbeda-beda ya dalam tahapan proses seleksinya. Ya, ada yang proses administrasi, terus lanjut dengan proses selanjutnya sampai tanda tangan kontrak. Nah, setelah sudah diterima, artinya sudah tanda tangan kontrak, baru dia di-create calon karyawan. Berarti di sini di-create bahwa dia itu sudah menjadi pegawai ya, itu. Nah, setelah itu baru kita harus mengupdate ya kegiatan rekrutmennya. Jadi ini maaf ya, di sini kegiatan sebelum jadi pegawai ya, input datanya. Setelah itu baru proses tahapan seleksi di sini ya, mulai dari wawancara kedua, tes keahlian sampai tanda tangan kontrak di sini. Nah, baru pada posisi ini ya, ini dianggap create employee ini sudah diterima ya, ini datanya sudah diterima, di save untuk masuk ke dalam sebuah sistem yang ada di Odoo. Nah, kalau sudah diterima seperti ini ya, create employee ini berarti bagian HRD atau juga manajer ini melakukan setting buat user account karyawan untuk akses ke Odoo, terus juga buat akses right aplikasinya ya, akses right-nya apa dia, terus juga buat HR settingnya ya, mengenai informasi pegawai dan juga kaitannya dengan related user terhadap user itu sendiri ya. Ini tahapannya. Nah, sekarang kita langsung praktek. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah kita harus buat job position. Nah, di sini ya, recruitment, masuk konfigurasi, masuk job position. Ya, kita tentukan dulu ya, apa job posisi apa yang dibuka lowongannya oleh perusahaan. Ya, misalkan di sini saya masukkan administrasi ya. Administrasi. Terus dia masuk di departemen apa ya, misalkan saya masukkan di sini wakil 2 ya. Setelah itu baru kita lihat responsible ya, recruitment responsible, jadi orang yang bertanggung jawab dalam proses seleksi ya. Ini biasanya kepala HRD atau manajer HRD misalkan ya. Misalkan di manajernya yang bertanggung jawab dalam rekrutmennya ini adalah misalkan Dadang ya ini. Nah, setelah itu baru kita lengkapi ya email address-nya ya, artinya ini email address dari si penanggung jawab rekrutmen ya ini. Terus berapa butuhnya ya, expected new employee, perusahaan mempunyai ekspektasi terhadap pegawai itu berapa orang ya, misalkan 2. Terus job description-nya apa diisinya ini bebas ya, tergantung dari kebutuhannya. Nah, setelah itu baru di save ya. Nah, ini proses save ini adalah proses untuk menginput data calon pegawai untuk dijadikan sebagai proses tahapan selanjutnya. Nah, kalau sudah ini ya, kita lihat di job position-nya ya. Kita lihat di job position-nya, di sini sudah ada masuk ya untuk administrasi ya. Nah, ini ya sudah masuk. Nah, baru kita klik ya aplikasinya.
Nah, di aplikasi ini baru kita buat tahapan-tahapan proses seleksinya nih, sebelum kita buat create-nya. Ya, tahapannya sudah ada nih ya, sudah dibuat karena sebelumnya sudah dibuat. Ya. Jadi kalau sudah pernah dibuat, berarti kita tinggal isi. Ya, tinggal kita isi, kita langsung create. Ya, nih. Jadi nanti ini kita create ya. Nah, baru kita isi calon pelamar yang masuk ya aplikasinya. Ya, misalkan di sini Teddy ya, ini Teddy, aplikasi name-nya apa nanti dilengkapi sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Ya, terus responsible-nya tadi siapa ya? Dadang tadi ini ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah lengkap, misalkan ini sudah lengkap datanya ya, ini. Terus juga di sini job aplikasinya sudah ada di sini ya. Terus ekspektasi salary-nya berapa? Propose-nya berapa? Ya, bebas di sini. Tergantung dari aplikasi yang diajukan ya ini. Nah, misalkan ekspektasi salary dari pegawai di situ adalah misalkan di sini 5 juta. Terus di propose-nya ternyata 4 juta misalnya. Nah, itu. Nah, ini mengenai ketersediaan availability ya, bersedia kapan mulai bekerja gitu ya. Ketersediaan dia dalam memulai bekerja misalkan tanggal 1 Mei gitu ya. Nah, kalau sudah ini catatan penting ya, summary ya dari aplikasi yang masuk ya, atas nama tadi Teddy. Nah, kalau sudah kita save ya. Kalau sudah kita save, kita langsung lihat buka job position-nya di sini. Ya, kita buka job position. Terus nanti kita buka lagi, tadi ada administrasi ya. Di sini ya, nih. Application, kita klik. Application administrasi tadi ya. Nah, ini adalah tahapan proses seleksi. Mulai dari inisial aplikasi ya, dari kelengkapan berkas, administrasi segala macam dia sudah masuk di sini. Terus interview pertama, terus tes keahlian sampai tanda tangan kontrak misalkan ya. Ini nanti ini bebas, tidak harus seperti ini, tergantung dari peraturan perusahaan yang dibuat ya. Misalkan ini kita harus update setelah aplikasinya masuk, setelah kita lihat ternyata sesuai ekspektasi, baru kita melakukan interview. Nah, berarti kita drag aja ke sini ya. Interview, proses interview. Ya, proses interview berhasil. Ya, ternyata dites. Misalkan dites sekarang, misalkan ini tanggal 27, ternyata akan ada tes tanggal 29. Nah, berarti ini kita buka aplikasi. Lalu kalau calon pegawainya datang dan dia sudah mulai tes, kita pindahkan dia ke sini ya, ke ekspektasi tes ya. Dia sedang mengikuti tes. Nah, setelah tes itu selesai, lalu dikoreksi oleh bagian kepegawaian dan ternyata lulus, karena proses tahap terakhirnya adalah kontrak, tanda tangan kontrak. Nah, berarti ketika pegawai itu dipanggil untuk tanda tangan kontrak, maka pindahkan dia ke kontrak sign. Nah, ini adalah proses terakhir, yang mana dia sudah selesai tahapan proses seleksinya. Nah, baru di sini kita klik ya. Kita klik. Nah, ini sudah. Nah, karena dia sudah tanda tangan kontrak, berarti dia sudah dianggap sebagai pegawai, maka dia masuk sebagai create employee ya. Ini oke, kita create employee ya, ini. Nah, you must define application applied job and contract name for this applicant ya, ini. Oke, kita lanjut lagi ya tadi. Lalu kita create employee ya.
Nah, jika ada keterangan seperti ini, berarti kita harus definisikan ya kontak name-nya, ya. Oke, sekarang kita definisikan kontak name-nya ini, karena ini harus ada. Nah, berarti kalau belum ada di sini, kita lihat di sini apakah Teddy ada, sudah tersimpan Teddy. Ya. Nah, ini belum ada, ya kita create. Ya, emailnya apa? Ya, bebas di sini, ya. Terus job position-nya tadi bagian administrasi ya ini. Nah, sekarang kita create employee. Nah, ini sudah mulai proses untuk disimpan ya sebagai pegawai. Nah, ini ya artinya bahwa Teddy ini dia sudah masuk ke dalam sebuah sistem database yang ada di Odoo. Cara ngeceknya bagaimana? Kita cek dia di employee ya. Kita cari employee. Kita lihat di sini employee. Nah, kita klik employee, apakah ada Teddy masuk di database employee? Ya, kita lihat di sini Teddy. Nah, ini ya sudah masuk administrasi. Ya, Teddy. Nah, langkah selanjutnya adalah ya kita harus membuat user account. Ya, tentu user account itu kalau kita buat ini ada di setting. Ya, di sini ya, di setting sini. Ya, di setting. Lalu nanti masuk di user. Ya, dari user ini nanti kita buat user account seperti pada session pertemuan membuat user. Ya, nah ini create user. Ya, jadi misalkan ya di sini ya Ahmad Zaini ini kan sudah dibuat ya user account-nya. Ya, jadi jangan lupa ya kita buat di sini hak aksesnya, akses right-nya. Ya, ini akses right-nya ya, itu yang terpenting ya. Terus ya jangan lupa juga ketika di employ ya. Ya, ini ya tadi ya di employ tadi ya, ini employ. Terus cari yang namanya Teddy ya, ini Teddy. Ya, dari Teddy ini kita edit dulu ya. Kita harus lihat di sini personal information-nya, kita harus buat ya home address-nya Teddy. Ya, ini sudah kan tadi sudah kita buat Teddy. Terus dilengkapi ini ya. Terus HR setting-nya. Ya, HR setting-nya related user-nya. Ya, ini harus kita masukkan Teddy. Agar apa? Agar dia bisa melakukan aktivitas timesheet attendant. Ya, ini. Ya, ini Teddy. Lengkapi, ini emailnya juga lengkapi ya. Ini ya. Sound Teddy at gmail.com ya. Udah, ini nanti dilengkapi sendiri ya, lalu di save. Ya, setelah di save, jangan lupa tadi kita belum buat user account untuk login. Ya, nah ini Teddy. Ya, nanti dilengkapi sendiri ya. Ini yang paling utama itu ya, related user, agar dia bisa terkoneksi dengan timesheet attendant. Ya, kita save. Ya. Nah, kalau sudah kita save, baru kita buat user account ya untuk login ya atas nama Teddy tadi ya. Nah, berarti kita create sini ya. Tadi atas nama Teddy. Ya, Teddy, email address-nya tadi Teddy @gmail.com ya. Ini terus akses right-nya jangan lupa. Kalau dia sebagai staf administrasi berarti dia tidak sebagai sales ya, berarti dia kita kosongkan ya. Project juga kosong ya. Manufacturing juga dia inventory juga bukan ya, dia bukan sebagai administrasi gudang misalnya, bukan. Terus dia juga bukan sebagai bagian dari akunting, bukan ya. Ini dikosongkan ya.
Terus juga purchasing dia juga bukan, ya, kosong. Employee dia sebagai employee karena bagian dari pegawai, ya. Ini holiday, nah ini juga bukan. Holiday ini hari-hari penting, kegiatan-kegiatan penting, ya. Recruitment juga bukan, ya, kosong. Expense dia juga bukan, ya. Officer timesheet juga bukan, ya. Timesheet, ya, karena dia hanya officer saja, ya. Attendant juga masuk, dia sebagai manual attendant, ya. Ya. Nah ini kaitannya dengan dia presensi keluar dan masuk kantor, ya. Ini juga payroll dia bukan, ya, kosong. Administrasi juga dia sebagai apa? Nah kalau administration system ini, ya, ini bukan administration bagian yang lain, ya. Nah kosong. Nah, baru di save, ya. Ini cannot you have login to user with the same login, ya. Ini jangan lupa, ya. Ini kalau kita save, you cannot have two user with the same login. You cannot, tidak bisa dua user login. Nah kita lihat di sini, ya, apakah memang sudah ada, ya. Kita cancel. To login, misalkan to login dia dua kegiatan, ya. Di sini dia anggap dia sebagai administration, inventory, misalkan dia sebagai user di inventory, misalkan, ya. Oke, di save. Kenapa tadi tidak melakukan save? Karena tugas dia sebagai apa, ya, di usernya. Nah makanya di sini saya pilih di sini inventory user, ya. Jadi di departemen atau bagian inventory dia sebagai user. Artinya dia sebagai staff administrasi di sini, ya. Oke, kita save. Oke, kita discard. Oke, kita lihat. Nah di sini sudah ada Teddy, ya. Kenapa? Karena bentrok tadi, ya. Itu masalahnya di bentrok aja, ya. Bentrok. Berarti disinilah yang harus kita edit, ya. Ntar kita edit dulu. Ini kita edit. Jadi ketika kita masuk sebagai employee itu sebenarnya sudah otomatis, ya. Di user settingnya sudah masuk. Jadi tidak usah dibuatkan lagi. Nah itulah integrasi yang ada di Odoo. Maka dia disebut dengan sistem aplikasi yang terintegrasi, ya. Karena ketika proses rekrutmen lalu dia dijadikan karyawan, maka otomatis dia sudah masuk ke dalam employee, ya. Dan juga otomatis masuk ke dalam user login. Tinggal kita edit saja di sini, ya. Ini. Nah tadi keterangan tadi itu intinya adalah tidak boleh ada dua user, ya. Nah berarti ini kita kosong, ya, sales. Terus dia project kosong, ya. Inventory dia sebagai user misalnya, ya. Misalkan di administrasi untuk bagian inventory misalnya. Terus untuk manufacturing juga kosong, ya. Untuk ini kosong, ya. Purchase employee dia sebagai employee jelas, ya. Sebagai pegawai, jadi harus dimasukkan dia sebagai employee semua, baik itu manager, direktur, staff, itu masuk employee ke sini. Agar apa? Agar dia bisa melakukan aktivitas yang namanya kepegawaian, ya, timesheet, attendant, presensi, dan sebagainya. Nah ini holiday juga kosongkan, recruitment kosongkan, expense, ya, ini kosong, officer kosong, attendant, ya, ini kita buat dia manual attendant. Nah, terus ini juga payroll kosong. Dan sudah lengkap, kita save, ya. Nah ini sudah, ya, sudah di setting, ya, baik setting akses aplikasinya maupun setting HR setting, ya. Oke, jelas sampai di sini untuk session
Education Recruitment untuk mata kuliah ERP bagian rekrutmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.